kelompok mahasiswa Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika ingin mewawancarai Bapak tentang Masjid Tegal Sari dan Makam Kiai Ageng Besari. Untuk pertanyaan pembuka nomor 1, dapatkah Bapak menjelaskan secara singkat tentang sejarah Masjid Tegal Sari dan Makam Kiai Ageng Besari dan sejarah keberadaannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya terlebih dahulu yaitu terima kasih atas input kehadirannya dari Ponorogo yang ingin mengadakan yaitu atau menggali nilai-nilai sejarah yang ada di Tegal Sari. Oleh karena kami akan untuk mengenalkan diri terlebih dahulu, bahwasanya nama saya adalah Putu Pramono. Ini saya sebagai yaitu penasihat yaitu Yayasan Kiai Ageng Besari dan juga sebagai pihak nanti saya ingin memaparkan menjelaskan yaitu sesuai dengan beberapa pertanyaan yang diunggah nanti, mungkin secara jelaskan secara global, secara umum, secara singkat, tidak secara mendetail. Ini supaya nanti bisa bermanfaat berguna bagi mas-mas mahasiswa atau kelompok mahasiswa dari ilmu, sehingga nanti tidak lupa tentang sejarah, khususnya sejarah agama Islam. Itu saya dengan pertanyaan yang pertama tadi, bahwasanya yaitu sejarah keberadaan berdirinya Masjid Tegal Sari itu adalah ada 3 bersaudara. Yang pertama yaitu Kiai Khotib Anom, yang kedua yaitu Kiai Ageng Besari, yang ketiga adalah yaitu Kiai Nur Sodik. Beliau adalah salah satu putra dari Kiai Ageng Anom Besari yang ada Gunjen Jaruban Madiun. Kalau kita tarik ke atas itu bahkan sampai yaitu ke Syekh Mursyad, bahkan sampai ke Pak Raden Demang, Pangeran Demang, Raden Patah dan sebagainya ke Kerajaan Majapahit. Nah, beliau setelah berpamitan ingin belajar ilmu agama Islam, berdalam agama Islam, jadi tempatnya Kiai Benopuro di Stono Tegal Sari itu ya mungkin belajar dalam agama Islam itu ya ada beberapa versi, ada mungkin yang ada 4 tahun, 3 tahun, mungkin ada yang 5 tahun, bahkan sampai itu 5 tahun ke atas dan sebagainya. Nah, setelah dia berhasil atau mungkin sudah waktunya cukup belajar memperdalam ilmu agama Islam, ya Kiai Benopuro itu jadinya yang besar itu disuruh untuk mengembangkan atau menyebarkan yaitu agama Islam di sebelah timur sungai, yang pada saat itu dikasih itu jalan yang itu. Nah, ternyata dengan sekolah alhamdulillah dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu beliau bisa mendirikan atau Bapak Alas istilahnya mendirikan masjid yang pertama kali yaitu tahun 1669 ya. Kemudian setelah itu mendirikan itu karena masjidnya pada saat itu masih kecil itu, dengan itu ya banyak santrinya dan juga itu bagaimana tempatnya untuk belajar santrinya itu kurang memadai, akhirnya mendirikan yaitu namanya tempat-tempat pamulangan ya. Tempat pamulangan itu untuk yaitu santri-santrinya, dan situlah yaitu berdirilah yaitu salah satu yaitu bangunan tempat-tempat untuk belajar itu adalah yaitu namanya yaitu Gebang Tinatar istilahnya, itu untuk Gebang Tinatar itu sekitar tahun 1680. Nah, dengan adanya pondok Gebang Tinatar itu dikatakan bahwa oleh beberapa ulama di Indonesia dikatakan bahwa disitulah pondok Gebang Tinatar yang didirikan oleh Kiai Ageng Besari itu merupakan salah satu cikal bakal berdirinya pondok-pondok pesantren yang ada di Jawa Timur, umumnya khususnya yaitu di sekitar Kabupaten Ponorogo. Nah, setelah itu akhirnya mendirikan yaitu mendirikan masjid yang kedua, yaitu masjid yang sampai berdiri sampai itu yang megah ini besar ini adalah yaitu yang didirikan oleh beliau Kiai Ageng Besari juga sekitar tahun 1724 ya. Kemudian masjid yang pertama di mana Pak?
itu akhirnya 2 tahun kemudian berikutnya itu masjidnya itu diberikan kepada salah satu putranya untuk menyebarkan ilmu yaitu mengembangkan agama Islam, yaitu di sebelah timur sana, yaitu di daerah Jobar, itu diberikan pada salah satu putranya yang namanya yaitu Yai Muhammad Iskak, yaitu di Jobar itu diboyong ke sana untuk menyebarkan itu agama Islam. Nah, sampai sekarang masjid yang pertama di sana, yang kedua ini sekarang yang berdiri seperti ini, dan juga ini merupakan suatu cagar budaya yang merupakan yaitu nilai sejarah di Indonesia. Terima kasih untuk jawaban. Sekarang pertanyaan nomor 2, bagaimana peran masyarakat sekitar dalam menjaga dan melestarikannya? Sudah barang tentu karena ini adalah sebagai cagar budaya, aset, itu aset masyarakat Tegalsari khususnya, yaitu harus dijaga betul, itu dilestarikan, dan juga kemudiannya yaitu benar-benar memiliki bahwa peninggalan dari budaya Indonesia itu karena sudah merupakan yang terpaling sebagai cagar budaya dan juga sebagai yaitu Pisaka religi di bulan di Kabupaten Ponorogo, otomatis itu harus mau tidak mau dari masyarakat Tegalsari itu harus bisa menjaga, melestarikan, dan juga mengembangkan bagaimana supaya bisa bisa berkembang dengan baik, sehingga nanti dari pengunjung atau dari orang yang menjalankan ibadah di Tegalsari itu bisa nyaman, tenang, dan yaitu menyenangkan. Terima kasih untuk pertanyaan pembuka. Sekarang masuk ke pertanyaan pemahaman nilai Pancasila. Menurut Bapak, nilai-nilai Pancasila apa saja yang relevan dengan pelestarian Masjid Tegalsari dan Makam Kiai Ageng? Ini memang pertanyaan ini sangat simpel dan juga menyangkut dari segi beberapa nilai-nilai sejarah ya. Nilai sejarah yang bahwa nilai sejarah di sini bagi saya atau menurut saya yaitu sudah sesuai dengan koridor, yaitu nilai-nilai itu Pancasila. Bahkan kalau memang masyarakatnya rakyat itu harus hidup rukun ya kan, saling bersatu, karena dalam kehidupan sehari-hari ya, nilai-nilai sejarah khususnya yaitu dari nilai ketuhanan yang Maha Esa ini sudah sesuai dengan itu ilmu agama Islam, yaitu sesuai dengan Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita harus saling menghargai dari orang yang melaksanakan yaitu ibadah di manapun ya, jadi tidak membeda-bedakan itu harus ini tidak, tapi masing-masing kelompok itu punya aturan sendiri yang semuanya tujuannya satu, yaitu satu titik ya, ini tujuan seperti itu. Jadi masyarakat Tegalsari itu sudah harus tahu betul bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari itu bisa menghayati dan juga harus bisa mengamalkan yaitu nilai-nilai Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Sekarang pertanyaan kedua, bagaimana masyarakat memahami makna nilai Pancasila dalam konteks kehidupan sehari-hari di wilayah ini? Nah, ini tadi sudah saya singgung di depan bahwasanya ya masyarakat yang ada di sekitar Tegalsari itu dengan kehidupan yang saling tolong-menolong, saling membantu, saling menghargai, saling menghormati antara yang satu dengan lain, itu ya sudah otomatis itu sudah masuk di dalamnya, itu sesuai dengan koridor, yaitu dengan nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai Pancasila, baik itu sila pertama, sila kedua, yaitu sila pertama, yang ketiga maupun sila Pancasila, sila kelima, yang penting yaitu ya bagaimana untuk bisa untuk menjaganya, untuk bisa melestarikan, bisa yaitu mengembangkan yaitu nilai-nilai sejarah yang ada sebagai peninggalan, yaitu cagar budaya atau nilai yaitu nilai-nilai sejarah yang telah dirintis sejak dulu ya. Untuk pertanyaan selanjutnya,
implementasi nilai Pancasila dalam pelestarian jagat budaya nomor 1. Dapatkah Bapak menjelaskan bagaimana nilai ketuhanan yang Maha Esa tercermin dalam aktivitas atau tradisi di sekitar? Ya, ini kalau dalam nilai satu persatu kita gambarkan, itu bahwasanya karena tujuannya itu adalah ketuhanan yang Maha Esa, kita sudah otomatis kita pun dalam mengembangkan yaitu kehidupan yaitu beragama di Tegasari atau di sekitarnya ini dengan kita otomatis mungkin dengan salah satu tradisi yaitu untuk tetap yaitu mengadakan yaitu kegiatan-kegiatan keagamaan sesuai dengan hari-hari besar agama yang telah ada di Indonesia, baik itu yaitu adalah Maulidan, Rojaban atau tradisi yang sudah melekat di masyarakat dasar itu harus dipertahankan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana nilai kemanusiaan yang adil dan beradab diwujudkan melalui perlakuan terhadap warisan budaya dan lingkungan di sini? Ya, alhamdulillah, yaitu bahwasanya yaitu dalam kita sebagai cagar budaya, dari sebagai yaitu wisata religi yang ada di desa, sebagai supaya orang yang datang ke Tegasari itu bisa nyaman, senang, tenang dan yaitu menyenangkan. Itu harus apa? Harus istilahnya yaitu namanya yaitu menghormati, menghargai, juga bisa yaitu bisa menyenangkan bahwa tempat-tempat yang ada di Tegasari itu atau khususnya di baik itu sekitar Masjid Tegasari maupun Takom itu dalam budaya adanya pemberian dari umat untuk umat itu harus kita sadarkan pada hal-hal yang tidak membeda-bedakan. Itu selanjutnya, bagaimana nilai persatuan Indonesia hadir dalam kegiatan pelestarian dan tradisi lokal di Masjid Tegasari dan Makam Kiai Ageng Besar? Terima kasih. Dalam nilai-nilai persatuan ini semua komponen yang ada di Tegasari itu baik dari masyarakat, dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten, kecamatan, kabupaten yang diwakili oleh yaitu dari dinas pariwisata ini pun dan juga dari yang ini bentuknya adalah satu yayasan yang ada di Tegasari yang khusus mengelola Masjid Tegasari. Ini harus betul-betul kerjasama dalam kerjasama harus terikat satu ikatan supaya nanti dalam menentukan sesuatu hal yang mungkin sangat penting itu untuk pengembangan yaitu wisata religi atau cagar budaya yang ada di Tegasari itu bisa berkembang dengan baik. Nah, ini pun juga akan menimbulkan atau membawa dampak yang positif untuk masyarakat di Tegasari. Ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana proses musyawarah dan keterlibatan masyarakat diterapkan dalam pengelolaan dan pelestarian di sini? Ya, ini memang dalam menentukan segala sesuatu yang tadi sudah saya katakan bahwanya Masjid Tegasari itu dikelola itu ada pengurus yayasan dan juga dari itu kita tidak boleh meninggalkan yaitu pemerintah desa dan juga tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Tegasari. Jadi dalam hal menentukan yaitu sebagai perwakilan atau sebagai nilai-nilai Pancasila yang keempat itu pun juga karena sudah terwakili masing-masing itu pun dalam menentukan sesuatu pun suatu hal yang bisa berkembang untuk kebaikan di Masjid Tegasari maupun di lokasi Makam Tegasari itu juga nanti akan bisa bermanfaat untuk masyarakat. Selanjutnya, apa bentuk keadilan sosial yang terlihat dalam pembagian peran, manfaat, atau akses terhadap kegiatan pelestariannya? Ya.
dalam bentuk kegiatan di sini kan masing-masing dari yayasan yang mengelola masjid itu tadi kan sudah ada, yaitu sebagai ada seksi ada sebagai yaitu takmir masjid, ada seksi kebersihan, seksi pembangunan, seksi ini harus masing-masing seksi itu harus tanggung jawab dan bisa dipertanggungjawabkan, bisa bertanggung jawab pada itu ketuanya, yaitu ketua, baik ketua yayasan maupun ketua takmir maupun kepada masyarakat desa, sehingga nanti kalau salah satu dari masing-masing seksi atau lembaga itu nanti tidak mau kerjasama, nggak mau bertanggung jawab, itu istilahnya terjadi suatu hal yang tidak tahu menahu, nanti akan mengakibatkan itu sesuatu hal yang mungkin akan tersendatnya, yaitu menyebabkan berjalannya secara relevan di Tegasari ini khususnya melakukan pengembangan wisata di sini. Ini untuk mengenai tradisi lokal dan keterlibatannya dalam transformasi nilai. Yang pertama itu tradisi lokal apa saja sih Pak yang ada yang dipertahankan di Masjid Tegasari ini? Ya, tradisi yang ada di Tegasari yaitu yang kegiatan terutama hubungannya dengan keagamaan. Memang yang pertama tadi yaitu kita tetap menjalankan, yaitu mengadakan kegiatan untuk menghargai atau menghormati, yaitu dari hari-hari besar agama, dan juga kegiatan-kegiatan yang dalam kegiatan sehari, kemudian seperti yaitu kegiatan bulan Ramadan dan sebagainya, ini pun juga tetap berjalan, baik itu sholat lain ataupun itu sholat etika dan sebagainya, atau ngaji sorokan dan sebagainya, dan juga yaitu kegiatan lain masih banyak sebetulnya yang ini di sini tidak bisa saya sebutkan satu persatu, apalagi itu tradisi dalam mauludan atau dengan sholawat mulut atau dengan sholawat jadamen dari satu surah, itu pun juga sebetulnya ada, tapi ini ya sedikit demi sedikit ya harus kita pertahankan, kita kembangkan supaya dari generasi muda itu bisa mencintai lah gitu ya, jadi tidak bilang seenaknya itu. Dan bagaimana tradisi tersebut berkontribusi pada pewarisan atau transformasi nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda? Ya, alhamdulillah ini dalam konteks tersebut bahwasanya ini anak muda itu pun juga karena sekarang dengan adanya perubahan zaman dan sebagainya, yaitu mau tidak mau juga harus belajar tentang nilai-nilai sejarah yang ada ya di Tegasari sebagai warisan dari yaitu peninggalan nenek moyang kita, yaitu harus kita jaga, kita lestarikan, kita kembangkan, bahkan kalau bisa seperti itu, sehingga anak muda itu tidak lupa sejarah. Jadi walaupun sekarang, tapi banyak anak muda sekarang itu yang males itu dengan nilai-nilai tradisi lokal, banyak yang dengan ya HP dan sebagainya, dengan ya teknologi yang maju itu akhirnya banyak ditinggalkan. Nanti harapan ini harus ya dilestarikan dan dipelajari dengan baik itu dari kegiatan apapun yang ada yang sebagai peninggalan sejarah. Terus apakah ada perubahan tradisi akibat perubahan zaman? Ya, otomatis perubahan tradisi itu sebetulnya apa? Sebetulnya secara umum tidak, cuman sedikit juga ada perubahan, tidak sama persis dengan yang dulu, itu pasti ada. Ya, karena kita pun juga dalam kehidupan sehari menyesuaikan yaitu perkembangan zaman ini ya. Seperti yaitu kirab budaya dan ada Tegasari itu juga
itu kita menggambarkan bapaknya dulu kirap doanya gambarkan seperti ini, yaitu tapi kegiatan-kegiatan yang budaya-budaya yang ada di Kasari itu tetap bisa berjalan. Nah, ini kan tentang tantangan pelestarian. Nah, itu apa saja sih tantangan utama yang dihadapi dalam melestarikan masjid? Ya, tantangannya yaitu kadang-kadang orang itu kalau tidak belajar mengenai nilai-nilai sejarah yang ada di Kasari dan juga tidak tahu yaitu tentang nilai-nilai sejarah di Kasari, sejarah Nabi Muhammad bagaimana ini baik itu peninggalan tahu apa peninggalan dengan apa saja itu tidak tahu. Ini pun bukan buyar istilahnya, buyarnya maksudnya dari generasi ke sudah nggak ngerti, ditanya pun nggak tahu dan sebagainya. Ini kalau maka dari itu harus apa? Ini tantangannya sangat berat ini untuk apa? Untuk generasi muda betul-betul mau belajar tentang tradisi yang ada di Kasari dan merupakan kebiasaan budaya yang juga diterapkan oleh pemerintah atau sebagai wisata religi yang mungkin itu masih getol-getolnya untuk dikembangkan di Kabupaten Ponorogo ya, sebagai wisata religi unggulan ya. Dan bagaimana sih Pak nilai Pancasila membantu masyarakat menghadapi tantangan tersebut? Ya, alhamdulillah dengan adanya nilai yaitu atau saling tolong menolong, saling harga menghargai dan sebagainya, yaitu karena dalam kehidupan pun juga kehidupan sehari-hari yang ada di Kasari masyarakat sebagian sudah berangkat ya secara ekonominya dan sebagainya. Ya, yang penting yaitu tadi yaitu untuk menyenangkan yaitu misalnya menolong seseorang atau menolong yaitu semua ziarah-ziarah atau ziarah yang datang ke Kasari supaya apa? Nah, dia bisa merasakan senang dan juga masyarakat seperti yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang sebagai pemandu, sebagai itu, sebagai security, sebagai itu adalah atau sebagai pengelola dan sebagai pemerintah desa atau kepala desa ini pun juga harus apa bisa punya relasi istilahnya ada serta berkaitan untuk apa untuk mengembangkan supaya apa ziarah-ziarah itu bisa merasa senang lagi. Terus dukungan apa yang dibutuhkan dari pemerintah atau pihak lain untuk memperkuat pelestarian cagar budaya ini? Ya, sebetulnya kalau masalah secara lahiriah itu mungkin dari pemerintah yaitu masukan untuk penataan tempat dan sebagainya itu pun juga mungkin secara strukturnya pun juga harus dibenahi dan sebagainya, dan juga bantuan dana dan sebagainya dari pemerintah itu melalui yaitu pariwisata, sehingga kalau tidak kita harus kerjasama. Kalau kita nggak ada kerjasama baik itu dari yayasan, dari pemerintah desa maupun kecamatan dan juga kabupaten dari pariwisata, ini pun juga hanya diam juga itu ya istilahnya hanya jalan di tempat gitu, akhirnya tidak bisa berkembang. Tapi dengan adanya masukan untuk pengembangan dan sebagainya, insya Allah nanti di Kasari pun juga akan ada penambahan penataan kembali, sehingga nanti dari wisata religi dari wisata itu akan semakin mengenal lah gitu ya, sebagai betul-betul sebagai bulan yang ada di Terus kita sudah dijelaskan secara singkat dari bagaimana berdirinya. Nah, ini ada dua pertanyaan penutup Bapak untuk mengakhiri sesi wawancara ini. Nah, yang pertama itu harapan Bapak terhadap masa depan Masjid Tegal Sari dan pelestariannya itu apa ya Pak? Ya, yang penting yaitu dalam melestarikan yaitu Masjid Tegal Sari ini, yaitu kita betul-betul yaitu kerjasama yang baik dengan semua elemen yang ada di masyarakat ini, dan juga yaitu maksud saya yaitu supaya nanti baik semua elemen atau semua komponen yang ada di baik itu di pemerintahan atau dari swasta atau dari manapun, ini pun dengan cara yaitu
apa yang ingin Bapak sampaikan terkait pentingnya nilai Pancasila dalam menjaga warisan budaya? Yaitu harapan saya yang pertama kali yaitu dari generasi muda dan juga yang pengelola maupun dari masyarakat Bekasi sendiri, jangan hanya pengen tahu sensasi itu wahnya, yang penting itu wahnya ya, itu harapan saya. Itu kalau wahnya itu biasa harus nanti kalau tahu betul-betul yaitu tentang sejarah Gasari seperti ini, tokoh-tokohnya seperti ini, dan juga peninggalan seperti ini itu tidak dibilang baik, sehingga orang yang mungkin pesan saya, orang yang betul-betul yang tahu tentang sejarah Gasari. Jadi jangan banyak di sini orang-orang yang mungkin ingin sensasi, ingin terkenal, ingin dia berkuasa sebagainya dari masyarakat puas. Itu orang yang nggak ngerti ngaku ngerti, orang yang tahu nggak tahu ngaku tahu, dan sebagainya. Akhirnya orang banyak yang tertipu atau mungkin kurang pas dengan informasi yang sebenarnya. Itu harapan saya seperti itu. Tentu harus betul-betul dijaga dengan baik, sehingga dari masing-masing itu, baik itu dari yayasan maupun dari muda desa itu, dan juga dari dunia yang ada di dasar itu, yaitu harus menjadi satu persatu, menjadi satu dari satu ikatan, hingga menjadi waktu atau nanti masing-masing komponen itu sendiri itu akan menjadi sesuatu hal yang mungkin tidak baik untuk kita. Terima kasih Bapak atas informasi yang telah Bapak sampaikan terkait dari awal tadi tentang berdirinya sampai pesan atau pesan yang Bapak sampaikan. Mungkin ini saja yang dapat kami tanyakan kepada Bapak. Semoga hasil wawancara ini bukan sekedar dibuat untuk tugas saja, tetapi buat wawasan kita. Ya, alhamdulillah demikian tadi yang bisa saya jelaskan, saya bawakan secara bebas, secara singkat, secara umum, tidak secara mendetail satu persatu, hingga nanti akan memakan waktu yang banyak. Dan itu pesan saya kepada mahasiswa generasi muda, itu betul-betul yaitu cinta kepadanya, itu nilai-nilai sejarah yang masalah jangan sampai sejarah sejarahnya dari sejarah Islam itu yang mengembangkan hubungan agama Islam yang ada di Kabupaten Purwokerto, hingga nanti dari generasi itu akan semakin cinta untuk menjaga budaya dan tradisi yang seperti ini. Semuanya sukses dan bisa bermanfaat buat dunia akhirat. Terima kasih. Bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.